Cek cek. Apakah suara saya bisa terakses, Bapak Ibu? Bisa Mas Nizar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Aji. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu di Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini yang sangat mulia, saat lagi kita akan memulai agenda Madrasah Baitullah yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustazah Ani Agustini yang akan membahas mengenai apa-apa saja keperluan baik itu rukun, hukum, dan lainnya mengenai ibadah haji dan apa-apa saja yang perlu kita ketahui ketika beribadah haji. Tapi sebelum itu, Ayah Bunda dan Bapak Ibu, kami ingatkan untuk bisa menamai nama Zoom-nya atau nama akun Zoom-nya dengan nama asli, dan kami ingatkan untuk bisa mencatat seluruh materi dan informasi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, dan juga Bapak Ibu bisa menyiapkan tempat dan juga koneksi agar nanti tidak terganggu dengan distraksi-distraksi yang lain, dan juga melaksanakan presensi karena presensi hari ini nanti juga akan terhitung, selain tercatat oleh panitia juga terhitung pahala ya bagi kehadiran Bapak Ibu di agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Nah, karena Ustazah Ani Agustini sudah hadir di pagi hari ini, marilah Bapak Ibu kita mulai agenda Madrasah Baitullah di pagi hari ini. Izinkan saya untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat datang dan kami ingatkan untuk senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kenikmatan, nikmat Islam, iman dan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat berkenan hadir. Allah gerakkan untuk bisa menimba ilmu di agenda Madrasah Baitullah dan semoga senantiasa dinaungi oleh rahmatnya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita jalankan di kehidupan keseharian kita. Tak lupa juga sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliaulah suri tauladan terbaik, tauladan terbaik yang senantiasa dapat terus untuk kita tauladani dengan akhlak yang terbaik dan menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal amin. Yang kami hormati Ustaz Jayadi Takaryawan selaku founder dan juga pembina di Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh. Yang kami hormati Ustazah Ida Nurlaila selaku founder dan juga pembina juga di Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Ustazah Ani Agustini selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah yang senantiasa terus untuk bersemangat menimba ilmu, memperbaiki diri dan nantinya senantiasa untuk bisa bersemangat menjemput dari undangan Allah Subhanahu wa taala menuju ke Baitullah. Marilah kita buka agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memasuki agenda pematerian yang akan disampaikan oleh Ustazah Ani Agustini, kami reminder sekali lagi untuk ayah bunda bisa mencatat materi yang telah disampaikan dan juga nanti akan ada Q&A atau sesi tanya jawab bersama dengan Ustazah Ani Agustini, pembicara kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini mengenai apa saja yang nanti akan dibahas, temanya adalah mengenai sesuatu yang harus kita pahami ini, yaitu sebelum berhaji mengenai syarat-syarat rukun wajib haji. Nah, bagi ayah, bunda, bapak, ibu,
teman-teman yang masih resah dan masih bingung ketukar-tukar mengenai materi kita pada pagi hari ini, langsung saja kita haturkan untuk forum pematerian pada pagi hari ini kepada Ustazah Ani Agustini. Apakah bisa tersambung suaranya Ustazah? Ya, suara saya terdengar, Mas Aji? Iya, sudah terdengar dengan jelas Ustazah. Baik, kepada Ustazah Ani Agustini kami persilahkan. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga Bu Ida Nurlaila selaku pembina di Madrasah Baitullah, dan yang saya muliakan juga teman-teman tim dari Wonderful Umroh yang sudah senantiasa ready untuk membersamai kita, ya, menghadirkan ilmu-ilmu yang sangat kita butuhkan setiap Sabtu pagi, ya, dan insya Allah ini semua Allah catat sebagai amal ibadah, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang saya banggakan, tentunya kita memasuki bulan Syawal ini dengan hati yang sangat bersih gitu ya. Maka izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kemudian kita mengawali bulan Syawal ini dengan hati yang benar-benar bersih, dan juga kita sudah dibebaskan ya dari hati-hati yang sesungguhnya banyak sekali penyakitnya ya, sehingga bulan Syawal ini kita memulai hari-hari kita dengan rasa keimanan yang mendalam gitu ya, karena Allah sudah mentarbiyah kita sepanjang bulan puasa kemarin, dan insya Allah ibadah itu akan kita teruskan setelah Ramadan berlalu ya, karena salah satu ciri ketika amal soleh kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah setelah bulan Ramadan berlalu, sama dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama ya tentang memaknai ibadah haji, dan sekaligus kita belajar bersama tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan ibadah haji. Haji ini adalah panggilan cinta ya Bapak Ibu. Haji ini adalah panggilan cinta dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi haji ini tidak bisa direkayasa. Ini adalah panggilan yang memang Allah sudah tentukan kepada hamba-hambanya. Ini bukan sekedar perjalanan fisik menuju Makkah, tetapi sebuah perjalanan yang sangat mendalam, perjalanan spiritual, sebuah misi suci untuk lebih membersihkan hati dan memperbaharui niat. Bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, ya. Dan juga kalau bisa dikatakan ini adalah sebuah perjalanan rihlah terindah ya. Sebagai seorang muslim tentunya kita semua rindu ke Baitullah. Kerinduan yang paling murni ini, kerinduan yang paling murni, maka banyak di antara kita yang sebelum melakukan ibadah haji, banyak di antara kita melakukan ibadah-ibadah umroh gitu ya. Kenapa? Karena ini itu murni berasal dari hati. Ketika kita menginjakkan kaki kita di kota Makkah dan Madinah, maka menetes air mata ini karena rindu. Rindu yang tidak bisa tidak bisa diwujudkan dengan apapun kecuali kita di sana dan kemudian kita menangis. Ini adalah sebuah panggilan hati. Dan ini kita seperti seolah-olah menemukan cinta kita kembali kepada Sang Pencipta. Karena pada saat kita sudah tiba di kota Makkah dan Madinah, yang ada adalah keinginan kita untuk senantiasa beribadah gitu ya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, maka puncak dari ketaatan kita kepada Allah adalah kita menyempurnakan rukun Islam. Karena rukun Islam ini adalah sebuah rukun yang Allah tetapkan untuk kita sebagai seorang muslim. Maka benarlah yang dikatakan oleh Ustadz Khudori pada beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom bersama kita di Madrasah Baitullah, bahwasanya
syarat haji itu tidak harus mempunyai rumah dan tidak harus mempunyai mobil. Iya, betul. Karena ini adalah ada dalam urutan rukun Islam, yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan kemudian apa? Kemudian ibadah haji. Dan perintahnya ada dalam surah Al-Hajj. Kita bisa lihat bersama dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Karena haji ini adalah perintah yang wajib. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, haji ini adalah sebuah perintah yang memang Allah syaratkan untuk kita semua sebagai umat muslim, ya. Maka sekali lagi, karena ini merupakan ibadah mahdoh yang harus kita lakukan ya dalam kajian ilmu fikihnya, maka kita sebagai seorang muslim kita wajib untuk belajar tentang bagaimana tata laksana dalam ibadah haji. Karena memang ibadah haji itu penggabungan antara ibadah fisik dan juga ibadah hati. Terutamanya adalah ibadah yang memang menyangkut kekuatan diri kita gitu ya. Maka memang syarat haji untuk tahun ini memang lebih rumit ya Bapak Ibu ya. 2 tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini dalam sisi istitoah juga sangat rumit, maka kita akan pelajari bersama ya. Baik, kita akan melanjutkan. Kemudian ibadah haji ini adalah yang jelas ya adalah dalam kajian ilmu fikihnya adalah ibadah haji ini adalah berkunjung ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah demi memperoleh keridhaannya dengan rangkaian ibadah yaitu apa? Ihram, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan juga Mina dan juga kemudian kita melontar jumroh. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul dan kemudian juga tawaf wada. Nah, kenapa kok ada tulisan bagi yang mampu? Karena ada beberapa orang meskipun dia masih hidup, tetapi karena istitoah kesehatan tidak terpenuhi, maka istihad para ulama dia dibadalkan. Nah, maka ibadah haji ini perlu persiapan jauh-jauh hari. Kita akan lihat ya, karena memang ibadah haji ini ada terdiri dari rukun, dari syarat, dan juga istitoah yang harus kita penuhi. Nah, maka jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri kita untuk belajar tentang bagaimana tata cara ibadah haji. Semakin mendekati, kita semakin lagi nanti akan mempelajari secara detail bagaimana rukun haji, bagaimana wajib hajinya, dan kemudian bagaimana syaratnya, kita akan lebih detail lagi. Yang pertama adalah kita akan memasuki tentang syarat haji. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya syarat haji yang pertama adalah, next Mas Nizar. Ya, yang pertama adalah syarat haji jelas Islam. Karena wajibnya kita memasuki kota suci Makkah dan Madinah itu adalah wajib kita beragama Islam, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah balik dewasa. Maka anak kecil yang dia berhaji atau berumroh gitu ya, maka dia harus mengulangi lagi ketika dia sudah balik, ya. Jadi anak kecil yang usia bayi yang usia TK, SD, ketika dia berhaji atau berumroh, maka dikategorikan pahalanya untuk orang tuanya dan dia belum terkenai kewajiban. Maka dia harus mengulang ketika dia dewasa. Kemudian yang ketiga adalah akil, yaitu berakal sehat. Karena orang yang tidak berakal sehat, otomatis dia tidak bisa menjalankan ibadah haji, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merdeka. Dia bukan hamba sahaya. Ya, kalau sekarang insya Allah semuanya sudah merdeka ya, tidak ada hamba sahaya. Karena hamba sahaya hanya ada pada masa jahiliyah dulu. Kemudian yang kelima adalah istitoah. Istitoah itu adalah mampu. Nah ini dari sisi mampu ini ada beberapa tinjauan ya. Yang pertama adalah mampu melaksanakan ibadah haji itu ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah jasmani dan rohani. Jasmani dia harus sehat, kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji dan lolos istitoah kesehatan. Sebelum tahun 2024 dan 2025, ketika kita akan berhaji, kita itu membayar dulu, baru kemudian kita akan screening kesehatan. Tetapi 2 tahun ini dibalik Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita screening kesehatan dulu.
gitu ya. Kalau tidak salah untuk hajian tahun ini itu sejak bulan September kita sudah mulai di tracking ya dari Kementerian Kesehatan untuk mengadakan semacam trial gitu ya. Apakah kita istitoah atau tidak. Dan istitoah untuk 2024 sampai 2025 ini istitoahnya itu Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwasanya ada beberapa hal, kalau tidak salah ada 10 kriteria yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa berhaji, ya. Jadi, kesehatan ini memang sangat-sangat dipentingkan. Salah satunya mungkin ya Bapak Ibu yang bisa saya spill di sini, bagi orang-orang yang, eee, mempunyai HB di bawah 10,5, dia tidak bisa berangkat, dia dikategorikan tidak istiqoah. HB 10 di bawah 10,5. Kemudian juga HbA1c yaitu jumlah gula darah dalam sel darah merah. Ini dia tidak boleh lebih dari angka 10 jika dia tidak punya komorbid. Kalau dia punya komorbid alias dia punya penyakit-penyakit berat lain, maka dia tidak boleh melebihi dari angka 8. Dan kemudian ada juga bagi orang-orang yang sudah pernah punya riwayat stroke gitu ya, maka dia harus bisa ke kamar mandi sendiri gitu ya. Jadi memang syarat ibadah haji untuk tahun ini luar biasa ya. Kemudian orang yang gagal ginjal tidak bisa karena otomatis dia harus cuci darah, maka tidak bisa berangkat. Dia dikategorikan tidak istitoah. Kemudian juga orang-orang yang mengalami penyakit berat yaitu misalnya dia sedang kemoterapi, maka dia tidak bisa berangkat. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan yang menyangkut istitoah kesehatan. Maka di tahun 2024, di tahun 2025, istitoah kesehatan ini adalah sebagai syarat untuk pelunasan ibadah haji. Gitu ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Melunasi dulu dan kemudian baru screening kesehatan nanti meskipun istitoah ada pendampingan dan segala macam tapi sudah bayar. Tapi kalau tahun 2024 dan 2025 maka syarat yang pertama adalah istitoah dulu. Begitu istitoahnya sudah keluar, dicek di porsi haji, istitoah atau istitoah dengan pendampingan itu bukan pendampingan orang saja ya, tetapi ada pendampingan obat gitu ya, termasuk misalnya orang yang sakit mah dan segala macam, obesitas gitu ya, itu masuknya kategori pendampingan. Karena saya sendiri masuknya istitoah pendampingan karena ada riwayat sakit mah gitu ya. Nah, ini adalah istitoah dari sisi kesehatan jasmani. Ini sangat penting. Kemudian rohani gitu ya. Nah, rohani itu dia memang harus memahami bagaimana manasik. Karena ketika seseorang tidak memahami bagaimana rukun haji gitu ya, maka otomatis dia harus mengulang di tahun depan. Maka ada tes juga yang menyangkut kesehatan mental gitu ya. Nanti ada cek di antaranya mungkin Bapak Ibu akan mengerjakan beberapa materi soal dan kemudian juga akan ditanya. Nah, ini juga dalam rangka supaya kita memahami bahwasanya ibadah haji itu memang butuh fisik yang memang prima gitu ya. Maka Kementerian Kesehatan kemarin itu bocorannya untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 dan 2027 screening kesehatan akan diajukan. Karena dari kota sendiri tahun ini ada sekitar seratusan orang yang gagal ibadah haji karena dari sisi kesehatannya ada yang tidak istitoah, ada yang istitoah sementara gitu ya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Termasuk plek ya, termasuk paru-paru karena syarat dari Kementerian Haji di Arab Saudi tidak membolehkan orang yang kena paru-paru, TBC itu berhaji gitu ya. Dan ini syarat yang memang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah istitoah dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi kita jelas harus mampu membayar perjalanan ibadah haji, bahkan sebagian dari fatwa ulama adalah ketika kita berangkat haji, sebisa mungkin kita tidak meninggalkan hutang. Kalaupun kita berhutang, ada aset yang bisa kita jaminkan gitu ya, baik untuk diri kita sendiri, kemampuan finansial maupun untuk keluarga yang kita tinggalkan. Maka memang bagi teman-teman semuanya yang sudah mendaftar haji, jadikan cita-cita kita itu adalah berhaji. Karena haji ini adalah urusan akhirat ya. Jangan melulu kita urusan dunia. Urusan dunia itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Rumah akan kita tinggalkan, mobil akan kita tinggalkan, semua harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Maka apa-apa yang menjadi cita-cita itu adalah menyempurnakan rukun Islam. Ya. Nah,
Maka karena syarat ekonomi itu termasuk luar biasa gitu ya bagi sebagian orang, karena tidak hanya pelunasan, nanti kita masih harus bayar dam, meskipun tidak ada living cost tidak banyak, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan hal ini. Belum lagi bagi yang mengikuti KBIH, kemudian ada suntik influenza ya, kemudian ada tarwiyah bagi yang mengikuti tarwiyah, dan kemudian ada banyak yang harus kita persiapkan. Maka dari sisi ekonomi ini menjadi perhatian kita supaya kita benar-benar siap secara finansial. Ya, kemudian dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan jelas pelaksanaan ibadah haji insya Allah untuk Indonesia ini sangat aman ya, karena memang Indonesia ini adalah salah satu negara di mana pelaksanaan haji ini benar-benar tertib, aman gitu ya, dan ada pendamping. Oh iya Bapak Ibu, tahun ini itu pendamping jamaah haji atau petugas jamaah haji itu dikurangi 50%. Ya, jadi satu kloter kelompok penerbangan itu biasanya berapa? Kemarin kalau tidak salah sosialisasi dari Kementerian Agama itu hanya 5 gitu ya. Yang tadinya kalau tidak salah 9 atau 10, dan kemudian dikurangi separuh, dan ini masih negosiasi lagi karena banyak jamaah haji di Indonesia itu rata-rata adalah lansia gitu ya. Sedikit sekali yang di rentang usia 40 ke bawah atau 50 ke bawah. Sebagian besar itu di atas 50 gitu ya, maka persiapan fisik ini sangat penting ya. Baik, kemudian kita akan masuk ke rukun haji ya. Karena sesungguhnya ibadah haji itu kan tadi yang saya sebutkan di atas, kita tidak hanya masalah urusan fisik semata gitu ya, tetapi kita harus memahami bahwasanya secara ruh kita harus memahami rangkaian ibadah haji ini adalah merupakan manifestasi dari keimanan kita gitu ya. Maka kita harus benar-benar ada di dalam diri kita itu bahwasanya ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, kita itu kadang-kadang dihadapkan pada sebuah hal yang sangat penting, yang sangat krusial, ya, yaitu apa? Memastikan ibadah haji ini sah, diterima, dan memberikan dampak yang mendalam bagi kehidupan kita. Kadang-kadang sebagian kita menggampangkan. Haji itu ibadah fisik, berarti hanya melakukan ibadah fisik saja. Tetapi dimensinya tidak hanya itu, Bapak Ibu. Iya, kita harus memastikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan sah secara rukun, syarat, wajib haji itu sah gitu ya. Dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita harus memastikan bahwasanya ibadah haji yang kita lakukan memberikan dampak yang mendalam bagi kita. Kadang kita memikirkannya sahnya saja. Atau kita memikirkannya Allah Maha Pengampun. Maka apapun yang kita lakukan pasti akan diampuni oleh Allah. Tidak semudah itu gitu ya. Tetapi benar-benar harus kita pelajari. Next, silahkan. Kita akan masuk ke rukun haji. Baik, rukun ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan apapun, Bapak Ibu. Kalau kita ketinggalan salah satu rukun haji, maka bukan dam. Kita tidak terkena dam, tetapi kita harus mengulang di tahun berikutnya. Nah, maka kita harus memahami secara baik tentang rukun haji, supaya haji yang kita lakukan sah secara hukum fikihnya dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ihram, jelas ya. Jadi ihram ini adalah salah satu rukun haji yang benar-benar harus kita perhatikan. Nanti di tayangan berikutnya kita akan memahami bagaimana larangan-larangan ihram. Ihram kalau untuk laki-laki bisa digambarkan dengan berganti pakaian yang tadinya kita memakai pakaian biasa, dan kemudian kita akhirnya harus memakai pakaian yang benar-benar sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk laki-laki memakai 2 kain ihram, tidak boleh berjahit ya. Ini benar-benar harus kita taati. Dan niat ihram ini harus benar-benar kita perhatikan karena kita memasuki kota Mekah atau Madinah dahulu. Nah, kalau kita memasuki kota Madinah, berarti kita ada di gelombang awal, gelombang 1, maka kita akan berihram dari Bir Ali. Tetapi bagi kita yang ada di gelombang kedua, untuk DIY itu ada di gelombang kedua, maka ihramnya, kita niat ihramnya itu ada di atas pesawat gitu ya, karena kita akan melewati Yalamlam ya. Jadi sebelum masuk kota Mekah kita akan melewati daerah
di mana disitulah pengambilan mikot ketika kita akan memasuki atau kita akan memasuki kota Mekah. Nah, maka kita harus belajar lebih detail lagi ya untuk bagaimana ihram dan tata cara ihramnya. Kemudian yang kedua, rukun haji yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf ini benar-benar harus kita lihat batasan-batasan tempatnya Bapak Ibu. Ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berhaji dengan tidak resmi alias berhaji dengan ilegal dan kemudian mereka tidak memahami dengan baik di mana mereka wukuf. Mereka itu sebagian besar mengatakan apa? Mengatakan yang penting masuk kota Mekah dulu. Tidak semudah itu gitu ya. Maka saya benar-benar ketika memahami tentang tata cara ibadah haji itu benar-benar menyarankan bahwasanya kalau Bapak Ibu memang mempunyai harta yang lebih, silahkan berhaji dengan haji plus, silahkan entah furoda atau plusnya yang punya depak gitu ya, atau ridho kita mengantri dengan jamaah haji reguler. Apabila kita sudah mendaftar haji dan kemudian Allah takdirkan kita berpulang dulu sebelum kita melaksanakan ibadah haji, Allah sudah catat kebaikan kita. Tetapi apabila kita belum mendaftar haji gitu ya, dan kemudian kita mengatakan sesok nek aku duit, aku Arab haji gitu ya. Memang kita sudah ada niat tapi belum ada action gitu ya. Belum ada action kita untuk mewujudkan hal itu gitu ya. Nah, maka saya sarankan daftar ibadah haji itu adalah salah satu prioritas dalam hidup kita. Nah, kemudian dari situ kita akan bisa berhaji dengan legal gitu ya, bukan dengan ilegal. Nah, maka harus diwaspadai teman-teman kita yang tahun kemarin berhaji dan kemudian wukufnya di mana gitu, ada yang di tempat-tempat di mana itu sebetulnya bukan batasan daerah wukuf gitu ya. Maka jelas hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun ke depan. Ya. Yang selanjutnya adalah tawaf. Nah, kalau tawaf kita sudah memahami bersama, yaitu 7 kali mengelilingi Ka'bah gitu ya dengan pakaian ihram dan kemudian nanti akan kita lihat bagaimana tata cara tawaf yang benar ya. Yang selanjutnya rukun haji yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah kita seperti flashback kembali, yaitu bagaimana Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, mencari air untuk Nabi Ismail. Nah, maka disyaratkan oleh para ulama kita ketika pada saat kita sa'i dan kita pada saat tawaf, perbanyaklah berdoa gitu ya, karena saat itu kita di tempat-tempat yang sangat mustajab gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti KBIH tertentu dengan doa-doa yang sangat panjang, sebetulnya kita bisa doa dengan ringkas ya. Karena tuntunan untuk ibadah haji itu memang fisik gitu ya. Adapun doa adalah sifatnya sunnah. Maka kita bisa memanjatkan doa pada saat tawaf dan sa'i dengan doa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Mungkin tuntunannya memang sudah ada ya doa-doa tertentu gitu ya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita juga bisa membaca doa sapu jagat gitu. Tetapi sesungguhnya itu semuanya adalah sunnah. Nah, maka beberapa kali ditekankan ya pada saat manasik itu untuk orang-orang yang sudah sepuh, yang mereka susah sekali menghafal. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Maka apabila mereka tidak bisa menghafal doa-doa yang panjang, tidak masalah. Doa silahkan dipanjatkan di dalam hati dengan kekhusyukan gitu ya. Nah, ini juga harus kita pahami. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul ditandai dengan menggunting rambut ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki biasanya dengan membersihkan rambutnya alias gundul, dan kemudian juga untuk perempuan dengan memotong memotong beberapa, kalau tidak salah seruas jari ya, untuk memotong rambutnya. Ini ditandai dengan hal itu baru kemudian kita tahallul, alias yang tadinya kita memakai baju ihram bagi ikhwan, maka kita bisa memakai baju biasa dan kemudian harus tertib karena rangkaiannya itu harus tertib ya. Baik, next. Ini adalah rukun haji yang apabila kita tinggalkan maka kita otomatis harus mengulang di tahun berikutnya. Padahal kalau di Indonesia kita bukan orang penduduk Saudi Arabia, susah bagi kita untuk mengulang di tahun ke depan gitu ya, karena pemerintah kita juga mensyaratkan kita boleh untuk mengulang haji setelah berlewat masa 10 tahun. Padahal ketika kita mendaftar haji tahun sekarang masih 35 tahun lagi antrian hajinya ya. Bagi penduduk di Makkah dan Madinah, mereka hanya bisa berhaji 5 tahun sekali. Karena memang bukan sempit ya, sudah luas daerah yang dipakai untuk hajian itu sudah luas, tetapi penduduk dunia itu semakin bertambah gitu ya, maka benar-benar harus kita perhatikan hal ini. Kemudian bagaimana niat haji?
Niat haji ini memang ada perselisihan dua ulama. Yang pertama ada yang mengatakan labbaika hajjan. Ada yang mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Dua-duanya betul, ya. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, ya. Dan ini harus dilafalkan niatnya pada saat kita sudah mulai niat ihram, ya. Baik, next kita akan melihat tentang wajib haji. Tadi syarat itu sebagai pintu gerbang kita menuju haji. Rukun itu adalah pilar yang menegakkan ibadah haji, ya. Dan kemudian kita akan melihat tentang wajib hajinya. Nah, apa pengertian wajib haji? Wajib haji itu adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, maka hajinya sesungguhnya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam, ya. Berdosa kalau sengaja meninggalkan tanpa ada udzur syar'i. Ya, ada dikisahkan itu kemarin ada seorang bapak, ya, yang ketika dia berhaji itu dia lontar jamarot itu kan sekali lontar itu 7 batu, ya. Satu, 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 7 batu. Ula, wusta, akobah. Nah, dia itu sudah tahu bahwasanya ketika batu yang dilempar itu tidak mengenai tembok untuk tempat melempar, maka dia harus mengulang. Ya, manasiknya seperti itu. Tapi dia saat itu lupa dan kemudian dia baru menyampaikan setelah sampai di tanah air, gitu ya. Maka dia harus membayar dam. Nah, maka memperhatikan manasik, bagaimana keabsahan lempar batu tersebut itu juga harus kita waspadai. Nah, ini wajib haji. Apabila kita meninggalkan, maka kita harus membayar dam. Beda dengan rukun haji. Kalau rukun haji, apabila kita meninggalkan, maka kita wajib mengulang di tahun berikutnya. Dan Indonesia tidak mungkin sepertinya untuk mengulang tahun berikutnya, tetapi kita akan antri lagi, ya. Dan kemudian kita akan lihat tentang apa saja wajib haji. Yang pertama adalah niat ihram. Ini adalah rangkaian dari wajib haji yang harus kita perhatikan. Ihram tadi sudah masuk ke rukun haji, tetapi yang di sini yang harus kita perhatikan adalah yang dimaksud dengan wajib haji di ihram ini adalah memulai dari mikot, yaitu mikot makani. Mikot itu ada dua, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mikot zamani. Mikot zamani adalah al-hajju asyhurun ma'lumat. Mikot zamani itu banyak di antara penduduk seluruh dunia itu. Mereka ketika mau hajian itu mereka berangkat dari negerinya itu selama berbulan-bulan, gitu ya. Maka disebut dengan mikot zamani. Begitu mereka masuk Syawal, Dzulqa'dah, dan kemudian Dzulhijjah, itu yang disebut al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi mereka sudah masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Itu mikot zamani. Kalau mikot makani yang dimaksud di sini adalah mikot ketika kita memulai untuk ihram, gitu ya. Nah, ini adalah wajib haji. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau bagi kita gelombang 1, maka kita akan ke Madinah dulu, dan kemudian kita di Makkahnya kita ambil mikotnya di Bir Ali. Tetapi kalau bagi kita yang berada di Indonesia dengan gelombang kedua, maka kita akan mikot di atas pesawat. Maka otomatis ketika kita memasuki pesawat untuk gelombang kedua, bagi ikhwan atau bagi bapak-bapak sudah disarankan untuk memakai kain ihram. Karena tidak mungkin akan mengganti kain ihram di atas pesawat, gitu ya. Kalau bagi ibu-ibu, karena pakaian ihram itu bebas untuk ibu-ibu asalkan tidak mencolok, karena memang sekarang ada himbauan dari pemerintah Arab Saudi untuk bagi akhwat ketika berpakaian ihram itu tidak mencolok, gitu ya. Kalau di kita sudah terbiasa kalau nggak putih, kalau nggak hitam, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wajib haji yang selanjutnya adalah mabit, yaitu bermalam di Musdalifah pada tanggal 10 pada mabit di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan Arafah, gitu ya. Setelah Arafah selesai, maka habis maghrib kita akan mabit di Musdalifah. Nah, untuk haji tahun ini, tahun kemarin kan dilaksanakan murur, ya. Tahun ini juga kita masih melaksanakan murur. Murur itu apa? Murur itu karena Musdalifah itu tidak bisa diperlebar, batasnya itu ada, ya. Maka bagi jamaah lansia atau orang-orang yang dengan penyakit tertentu atau orang-orang yang dengan kelemahan fisik, gitu ya, maka hanya melaksanakan murur. Murur itu dia diperjalankan dari Arafah
ke Musdalifah naik bis dan kemudian dia tidak turun dari bis, dia hanya berdiam diri sebentar dan kemudian bisnya melaju lagi untuk lanjut ke Mina. Tahun kemarin sudah dilaksanakan murur bagi jamaah haji lansia. Tapi tahun ini akan diulang kembali murur karena memang jamaah lansia terutama dari Indonesia masih ada. Dan kebijakan jamaah haji untuk tahun ini kemarin sudah disosialisasikan dari Kementerian Agama, tidak hanya murur tetapi juga tanazul. Tanazul itu yang selanjutnya wajib haji itu adalah kan mabit di Mina gitu ya. Tetapi dan kemudian kemarin disampaikan ke pemerintah Indonesia khusus untuk DIY dan 3 wilayah di Jawa Tengah akan melaksanakan tanazul alias mabit di Mina ini tidak mabit di kemah sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya karena sempitnya Mina. Tidak mungkin Mina itu akan ditingkat, maka akhirnya tanazul ini dilaksanakan, yaitu dari Musdalifah, dari mabit di Musdalifah, tadi kan di Musdalifah itu bagi lansia murur, bagi yang sehat, maka tetap mabit di Musdalifah, kemudian setelah itu, setelah mabit di Musdalifah, jamaah haji dari DIY khusus, dan kemudian 3 wilayah di Jawa Tengah, langsung akan diperjalankan ke hotel, alias dia melentar Jamarat dan kemudian langsung ke hotel, tidak mabit di Mina. Dan kemudian mabit di Minanya dengan apa? Kemarin beberapa jamaah juga sempat protes, yaitu ketika mau lontar Jamarat, mereka berdiam dulu di jalan-jalan sekitar Mina yang akan menuju ke Jamarat itu. Jadi alias mereka tidak mabit di Mina. Ini ketentuan dan kebijakan tahun ini untuk Jogja dulu yang dilaksanakan dan 3 kota di Jawa Tengah. Tahun besok mungkin akan dipergilirkan. Kenapa kok akhirnya ada tanazul? Karena ini adalah istiadat para ulama, Mina itu tempatnya sudah tidak bisa diperluas lagi. Maka akhirnya dilaksanakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan haji tahun ini, tahun depan mungkin akan ada seperti ini. Dulu tanazul nggak ada. Nggak adanya murur tahun kemarin, yaitu bagi lansia tidak turun di Musdalifah. Nah, karena overload, maka tahun ini seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti pelaksanaannya akan didetailkan oleh KBIH atau dari Departemen Agama ketika Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji di tahun yang sudah ditentukan, gitu ya. Dan selanjutnya adalah wajib haji yang selanjutnya adalah melontar jumroh. Kalau tadi di Mina ada 2 ya, ada pertama nafar awal, nafar sani. Maksudnya apa? Nafar awal adalah lontar jamarat di tanggal 10, 11, sama 12 dan kemudian kembali ke Mekah untuk tawaf, tetapi untuk nafar sani lontar jamarotnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu ya. Nanti akan lebih detail ketika Bapak Ibu melaksanakan benar-benar manasik gitu ya, karena bisa memahami apa itu yang dimaksud masing-masingnya gitu ya. Dan kemudian yang kelima adalah melontar jamarot, ini jelas ya, ula, wusta, dan akobah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 kan cuma satu saja, 1 kali lontaran, kemudian tanggal 11 itu ada 3 kali lontaran, tanggal 12 kali, dan 12 itu ada 3 kali lontaran, dan tanggal 13 ada 1. Kemudian yang keenam adalah tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan ini juga ada beberapa pendapat para ulama bagi kita, wanita yang masih usia subur. Apabila sampai ketentuannya pada saat sedang berhaji, yaitu mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 kok masih dalam keadaan berhalangan gitu ya, dan belum selesai, maka ada ijtihad para ulama yaitu boleh tawaf, tetapi harus menyumbat tempat keluarnya haid itu dengan sumbatan ataupun dengan softek ataupun dengan apa yang tebal dan kemudian melaksanakan tawaf gitu ya. Ini tetap diserahkan ke masing-masing istihad para ulama di masing-masing tempat ya. Mungkin di Indonesia juga akan berbeda ya. Kayak di Indonesia kan kita ada KBIH masing-masing Bapak Ibu. Yang benar-benar kita harus legowo sebelum kita mendaftar KBIH untuk kita melakukan ibadah haji. Ada Aisyah kalau di Jogja itu. Kemudian ada Hajar Aswad, kemudian ada Multazam, kemudian ada satunya lagi ada 4 ya. Nah, kemudian di lain daerah mesti juga akan masing-masing tidak sama.
Nah, tarwiyah ini tidak termasuk dari wajib haji, dia termasuk sunnah. Ada beberapa KBIH yang melaksanakan tarwiyah, yaitu pada tanggal 7 Dzulhijjah dia sudah berangkat ke Mina karena dia akan mabit sebagaimana Rasulullah melakukan hal itu. Jadi malam tanggal 9 itu tanggal 9 kan Arafah, berarti malam tanggal 9 dan kemudian tanggal 8 sudah berada di Mina. Itu bagi yang melaksanakan tarwiyah. Tetapi pemerintah Indonesia tidak melaksanakan tarwiyah. Tetapi ada beberapa KBIH yang melaksanakan tarwiyah dan tentunya sudah dibicarakan dengan muasasah yang ada di di kota Makkah gitu ya. Nah, ini masing-masing harus kita pahami sebelum kita mengikuti manasik di masing-masing KBIH. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti KBIH sebenarnya nggak masalah, namanya haji mandiri gitu ya. Dan haji mandiri ini tetap ada manasiknya dari Kementerian Agama. Tetapi bagi yang PD ini ya, terutama yang PD yang dia sudah memahami rukun haji, wajib haji, sunnahnya, maka silahkan bisa mengikuti haji mandiri. Tapi bagi yang masih ragu-ragu atau was-was atau rasa, aduh kok aku kok belum pede, maka silahkan disarankan untuk KBIH karena di KBIH kita akan lebih detail urusan manasiknya gitu ya. Kalau di Kemenak sebenarnya detail juga sama, tapi itu tadi tergantung kemantapan Bapak Ibu. Dan ini nanti akan lebih detail wajib haji, rukun haji akan dibahas pada saat manasik ketika Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji di tahun yang sudah ditentukan. Dan kemudian yang wajib haji yang selanjutnya adalah jelas harus kita meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Kita benar-benar harus melihat ya, pada saat ihram itu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Tahallul juga ada dua ya Bapak Ibu, kalau untuk haji, tahallul yang pertama adalah di tanggal 10 Dzulhijjah dan tahallul yang kedua adalah setelah kita lontar jamarat yang terakhir di tanggal 13 bagi yang ambil nafar sani dan di tanggal 12 bagi yang ambil nafar awal. Ini akan lebih detail. Nah, kemudian untuk ihram sendiri, banyak di antara kita mengabaikan ketentuan-ketentuan terutama bagi wanita yang seringnya gitu ya. Maka larangan ihram itu harus benar-benar kita pahami. Karena haji itu kemungkinan besarnya kita mengerjakan hanya seumur hidup sekali. Ada orang yang melaksanakan 2-3. Kalau zaman dulu banyak ulama-ulama kita itu melaksanakan haji hampir setiap tahun. Ya, tetapi yang sekarang kan tidak bisa. Maka larangan-larangan ihram harus kita pahami. Insya Allah nanti ada di bagian akhir ya. Nah, kemudian kita akan memahami, oh ya, ini sudah kita masuk tentang larangan ihram dan ketentuan ihram. Yang pertama adalah ihram itu pada dasarnya kita diharamkan melakukan sesuatu yang tadinya itu halal, ya. Yang pertama adalah memakai pakaian yang tidak berjahit, ini bagi laki-laki jelas tidak boleh ada berjahit. Kemudian memakai pakaian serba putih, ini sebetulnya anjuran, tapi kalau untuk laki-laki wajib memakai pakaian yang putih karena kain ihram itu hanya 2 lembar dan putih semuanya. Tetapi untuk wanita ini hanya saran saja karena memang sebagian besar jamaah haji Indonesia itu memakai putih. Tetapi kalau kita lihat tidak ada ketentuan satupun ya pakaian itu seperti itu, apalagi orang-orang yang ada di kota Makkah dan Madinah atau sebagian besar wanita yang ada di dunia itu rata-rata mereka kadang-kadang pakai putih, kadang-kadang pakai hitam, maka boleh saja. Kemudian yang ketiga, dalam berpakaian ihram disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas ketika kita berpakaian ihram. Tapi ini hanya sifatnya anjuran saja, bagi yang tidak melakukan juga tidak apa-apa, apalagi ketika kita niat ihramnya di atas pesawat. Ini tidak memungkinkan ya, karena kalau di atas pesawat kalau kita melakukan sholat, maka biasanya dianjurkan sebelum kita berangkat, yaitu masih di bandara ataupun ketika ada di ini ya, Donohudan. Kalau di sini Donohudan, berarti embarkasi ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Kemudian larangan-larangan ihram. Nah, larangan-larangan ihram yang pertama adalah berpakaian berjahit, jelas untuk laki-laki tidak boleh, memakai tutup kepala bagi laki-laki tidak boleh, memakai tutup muka atau cadar bagi wanita tidak boleh, tetapi untuk tahun kemarin setelah corona, karena memang itu masih pandemi, bukan cadar ya, tetapi memakai masker gitu ya, atau bagi orang-orang yang punya penyakit tertentu, kayak kemarin ada yang punya asma dan dia tidak bisa terkena debu ataupun apa, maka silahkan bisa dikomunikasikan dengan dokter yang ada di kloter masing-masing karena ini menyangkut keabsahan dari
niat ihram kita, gitu ya. Yang keempat, meminyaki rambut ini tidak boleh ketika kita sudah berihram. Kalau sebelum berihram silahkan, bahkan Rasulullah saja memakai wewangian ya, sampai Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dalam keadaan ihram itu dia wangi, tapi wanginya itu bukan dipakai setelah ihram, tapi sebelum ihram Rasulullah itu sudah memakai parfum, gitu ya. Kemudian pada saat ihram kita tidak boleh ya memotong kuku, terutama ini bagi yang suka menggigit kuku yang panjang gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh motong kuku meskipun dengan digigit gitu ya. Motong kuku enggak, tapi gigit boleh, enggak, sama-sama tidak boleh gitu kan. Ada orang yang memang jari-jarinya itu, kuku jarinya itu sangat dalam karena dia biasa menggigit gitu ya, digigitin kukunya, ini harus benar-benar perhatikan. Kemudian memakai harum-haruman atau parfum ini tidak boleh, maka sabun yang kita pakai dalam kondisi ihram ini harus kita perhatikan, karena untuk umroh itu sesungguhnya sangat singkat. Kalau umroh itu mungkin bisa hitungannya jam. Ketika kita niat mikot di Bir Ali misal ya, dari Bir Ali ke kota Makkah itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Kemudian istirahat sebentar di hotel dan kemudian melaksanakan umroh. Itu ihramnya mungkin sekitar 6-7 jam atau paling lama adalah 8-9 jam. Itu bagi yang orang umroh. Tapi bagi haji, ihram kita itu panjang. Sejak kita ke Arafah, apalagi bagi yang tarwiyah gitu ya. Kemudian habis itu di Musdalifah, kemudian di Mina. Ketika di Mina, yang tadi yang kebijakan yang tanazul kan hanya untuk daerah istimewa Yogyakarta, tetapi bagi daerah lain kan masih mabit di Mina. Nah, pada saat di Mina itu tetap masih dalam kondisi ihram meskipun sudah tahallul awal. Kenapa? Karena tahallul yang akhirnya itu adalah setelah lontar jamarat terakhir dan kembali ke kota Makkah. Dan ini yang harus diperhatikan adalah dia tetap harus waspada terhadap wala fusuqa wala jidala. Jadi jangan sampai kita ada rasa fusuk, jangan sampai kita jidal atau berdebat, dan jangan sampai kita ngerasani orang. Atau bagi ibu-ibu terutama ini adalah melepas pakaian-pakaian yang sesungguhnya ketika kita berihram itu harus dipakai. Misal, masuk ke hotel ibu-ibu dalam keadaan ihram. Masuk ke hotel, kemudian lupa melepaskan jilbab. Karena berpikir satu ruangan itu semuanya adalah wanita. Nah ini nggak boleh, ini kena dam. Maka di mana melepas jilbabnya? Melepas, kalau kaos kaki memang ini, kalau kita wanita mungkin masih ada toleransi, ada beberapa negara-negara yang juga tidak memakai kaos kaki. Dan kita harus legowo ya Bapak Ibu, ketika mungkin di antara kita memakai fikih apa di Indonesia, di sana kita berpindah gitu ya. Kita berpindah mengikuti istiadat para ulama. Salah satu contoh ya, bagi yang batal ketika suami istri bersentuhan, maka di Indonesia ada sebagian juga ibu-ibu sama bapak-bapak juga yang pokoknya sentuhan suami istri itu batal. Jadi kalau mereka habis sholat, kemudian mereka mau salim suami istri, mereka nggak mau salaman dulu sebelum sholat sunnah, karena menurut mereka batal. Kan ada ya kita di antaranya yang mengikuti hal itu. Tetapi ketika kita sudah mau berangkat haji, itu harus benar-benar kita los ya, karena bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah melaksanakan ibadah haji, luar biasa padatnya ketika melaksanakan tawaf. Bagaimana mungkin tidak bersentuhan gitu ya. Nah, maka rata-rata kan suami menggandeng istrinya, apalagi kalau istrinya yang badannya kecil, jamaah Indonesia itu rata-rata kecil gitu ya. Maka otomatis akan bersentuhan suami dan istri. Atau kemudian istrinya agak ketinggalan ditarik oleh sama suaminya pada saat sa'i atau apa. Nah, maka kita harus benar-benar merubah pandangan kita tentang bahwasanya fikih itu adalah istiadat para ulama sangat banyak di sana. Termasuk yang tadi ketentuan murur dan tanazul. Tapi murur itu sebetulnya, oh ya saya lupa menyampaikan, murur itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Saudah. Saudah itu adalah istri Rasulullah setelah Khadijah wafat. Dan saat itu Rasulullah kan mabit di Musdalifah. Kemudian Saudah itu menyampaikan kepada Rasulullah, ini dalam sebuah hadis, nah kebetulan tidak saya tulis ya di situ, saat itu dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya badan saya itu besar wahai Rasulullah. Maka kalau saya jalan dari Musdalifah ke Mina, maka saya butuh waktu yang lama. Kalau saya harus mabit dulu di Musdalifah, harus rebahan seperti
saat itu Rasulullah dan kemudian para sahabatnya, maka tidak memungkinkan bagi saya untuk sampai di Mina tepat waktu. Maka akhirnya Rasulullah mengizinkan Saudah dan beberapa yang menyertai beliau untuk dia melaksanakan murur alias tidak mabit lama-lama di Musdalifah. Jadi hanya berdiam diri sebentar dan kemudian dia langsung melanjutkan ke Mina. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya istihad para ulama melihat kreditnya pelaksanaan ibadah haji, kita yang memang sudah paham ilmunya harus benar-benar kita bisa berlapang dada, gitu ya. Termasuk kemarin pada saat disosialisasikan tanazul, itu ramai sekali jamaah haji. Ini kita harus bayar dam nggak? Ini kita harus ini nggak? Tapi karena ini ketentuannya dari pemerintah Saudi, maka tidak harus bayar dam. Alias kita bukan tidak mabit, tapi sebelum lontar jamarot kita berdiam dulu di Mina, alias duduk-duduk gitu ya, dengan berdiam diri karena dinisbatkan kepada pelaksanaan murur yang dilakukan oleh istri Rasulullah yaitu Saudah. Nah, hal ini yang harus kita pahami ya. Kemudian tadi ya, jamaah haji wanita tolong ketika sedang berihram maka waspadai bahwasannya kita tetap harus menjaga aurat meskipun kita bersama ibu-ibu, dan kemudian harus menjaga juga aurat kakinya gitu ya, aurat pergelangan tangan, jangan sampai pada saat kita mulai melaksanakan tawaf, karena pelaksanaan tawaf itu harus kita perhatikan, nanti akan ada ketentuannya di bawah nanti. Pada saat kita mengangkat tangan untuk berniat tawaf, Bismillah ya Allahu Akbar gitu ya, maka tangan kita tidak boleh lengan baju kita tuh tidak boleh turun dari pergelangan tangan ya, dari pergelangan tangan. Maka harus diwaspadai karena sebagian jamaah kita itu memakai lapisan tangan ya yang kayak kain putih itu ya yang menutup tangan kita. Tetapi ketika diangkat tangan ini, lengan ini, dia turun lengannya dan kemudian pergelangan tangannya terlihat. Ini nggak boleh gitu ya. harus benar-benar manasinya untuk ibu-ibu lebih diperhatikan, mana yang diperbolehkan yang pada saat ihram dan mana yang tidak boleh, dan tidak boleh juga kemudian batin gitu ya rasanya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang akan dilalui oleh semua jamaah yang berhaji ataupun berumroh ya. Kemudian larangan ihram yang selanjutnya adalah berburu atau membunuh binatang, termasuk juga ketika kita melihat tanaman atau rumput yang ada di Musdalifah ataupun di Mina pada saat kita sedang mabit. Maka mencabut pun tidak boleh, gitu ya, harus kita hati-hati. Kemudian yang tidak boleh selanjutnya adalah melangsungkan akad nikah, ya, tidak boleh melangsungkan akad nikah dalam kondisi berihram, tidak boleh. Ini bagi pengantin atau walinya, ya. Jadi pengantin atau walinya nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah bersenggama. Ini jelas. Bagi yang tahalul awal untuk pelaksanaan setelah lontar jamarot di Mina yang tanggal 10 Dzulhijjah itu kan sudah tahalul awal, maka diingat-ingat larangan ihram sudah hilang, tetapi tidak boleh bersenggama. Artinya tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri di tahalul awal, baru diperbolehkan setelah tahalul yang akhir. Tetapi untuk jidal, untuk rofas, untuk ngerasani dan segala macam kita tetap harus menjaga. Karena apa? Karena kita ada di kota di mana tanahnya adalah tanah haram. Haram kita berbuat dolim, haram kita menyakiti orang, haram kita kemudian berdebat dengan saudara kita, gitu ya. Maka ini harus kita perhatikan. Baik, kemudian kita akan melanjutkan tentang macam-macam haji. Kalau kita sebutkan macam-macam haji ya. Kalau di sini saya tulis adalah macam-macam ihram, yaitu ada yang melaksanakan, next Mas. Yang pertama adalah haji ifrad ya, kita sebutnya haji ifrad atau ihram ifrad. Yaitu ada 3 ya, Bapak Ibu yang ada di ketentuan dalam fikih. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, dan yang ketiga adalah qiron. Kalau jamaah haji Indonesia rata-rata mereka mengikuti tamattu gitu ya. Kalau ifrad kita akan lihat dulu bagaimana pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad itu adalah orang yang berhaji ke Mekah untuk haji saja. Untuk haji saja dia masuk Mekah dengan tawaf kudum. Jadi dia itu sudah berniat haji ketika memasuki kota Mekah. Itu biasanya adalah di tanggal 7 atau 8 sebelum pelaksanaan haji sebelum Arafah di tanggal 9. Jadi tanggal 7 8 atau tanggal 8 itu mereka masuk ke kota Mekah, kemudian mereka untuk niat haji dan kemudian dia masuk ke Mekah dengan tawaf kudum, yaitu tawaf saja tanpa melakukan sa'i.
ya, tanpa melakukan sa'i, dan dia tetap dalam kondisi ihram, tidak tahallul, dan kemudian dia menunggu sesaat sampai tanggal, 9, yaitu dia langsung ke Arafah. Jadi habis dia tawaf, kemudian dia langsung menuju ke Arafah, dan kemudian dia sampai ke hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini adalah haji ifrad. Dan ini tentu dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Kalau orang-orang yang ada di Indonesia, dia tidak mungkin melakukan haji ifrad karena pasti kita masuk ke kota Mekah dengan umroh kudum dulu, ya, umroh ketika kita masuki kota Mekah. Maka ifrad tidak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia kecuali jamaah haji Indonesia itu sudah lama tinggal di sana. Yang kedua adalah, yang pertama ifrad ini dia tidak terkena dam. Dia tidak terkena dam. Dam itu memotong hewan, ya. Dam itu satu hadyu itu ya satu kambing gitu ya. Satu kambing itu harganya mungkin sekitar 2,5 sampai 3,5 ya. Ini terkena kalau tidak terkena kalau ifrad. Tapi kalau yang kedua jamaah haji Indonesia pakai tamatu. Nah, tamatu ini mendahulukan niat ihram untuk umroh. Karena kan nggak mungkin sekian banyak 221 jamaah haji dari Indonesia akan melaksanakan ifrad, nggak mungkin. Kita kenapa kok haji Indonesia itu lama sampai 42? Karena bergantian pesawatnya untuk datang ke sana, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah masuk ke kota Makkah dengan umroh dulu, ya. Karena kan ada yang mungkin masuk ke kota Makkah di tanggal-tanggal 10 sebelum sebelum pelaksanaan Arafah, ada yang mungkin 4 hari, 5 hari, nggak mungkin akan berikhram dengan lama seperti ifrad, nggak mungkin. Dan kita juga terkena umroh wajib karena kita memasuki kota Makkah. Maka semua jamaah haji Indonesia terkena tamatu, yaitu terkena dam, yaitu umroh dulu kita melakukan niat untuk umroh, kemudian setelah umroh kita tahalul, dan kemudian kita menunggu pelaksanaan ibadah haji, yaitu di tanggal 9, kita mungkin akan dimobilisasi dari 9 pagi, atau yang melaksanakan tarwiyah berarti dari tanggal 7 malam gitu ya. Nah, maka otomatis kita terkena dam. Nah, dam ini kalau diserahkan biasanya kepada jamaah haji, akan mencari sendiri atau akan dibayar. Kalau kebetulan yang saya tahu di KBIH Aisyah, di KBIH yang ada di Kota Jogja biasanya dikoordinir oleh KBIH masing-masing gitu ya untuk membayar dam. Kalau untuk living cost, kalau tidak salah living cost itu kan sekarang tidak sama dengan dahulu ya, kayaknya sekitar 3 jutaan. Dan mungkin itu bisa untuk membayar dam gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah haji kiron. Nah, kalau haji kiron ini adalah ihram untuk haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah mana yang dilakukan oleh Rasulullah ini? Semua ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah tuh melaksanakan kiron. Rasulullah tuh melaksanakan ifrad. Nah, sebagian besar ifrad dan kiron yang dilaksanakan oleh Rasulullah karena Rasulullah berada di Jazirah Arab, sedangkan kita ada di Indonesia yang jauh sekali dari benua sana ya. Jadi otomatis kita melaksanakan tamattu gitu ya, terkena dam. Karena ada beberapa pertanyaan wajar ya dari jamaah haji yang memang mereka masih belajar untuk melaksanakan bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan mereka, gimana caranya kita tidak terkena dam Pak Ustadz gitu ya untuk haji tamattu? Ya jelas tidak mungkin, pasti terkena dam gitu karena kita tidak mungkin besok 2 hari lagi hajian, pesawat baru terbang gitu kan nggak mungkin 221.000 karena ada beberapa orang tua itu yang bertanya seperti itu. Sebenarnya ini karena bukan kita mentertawakan bukan, tetapi mungkin karena beratnya dam yang harus dibayarkan. Maka memang benar Bapak Ibu apabila sudah mendaftar haji ataupun yang belum mendaftar haji prioritaskan untuk menyempurnakan rukun Islam gitu ya. Itu menjadi prioritas utama kita. Karena apapun yang kita miliki di dunia kelak akan ditanya oleh Allah. Allah sudah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Maka segeralah kita untuk menyambut panggilan Allah di mana ini merupakan ibadah mahdoh yang terkait personal secara personal. Maka saya masih ingat ya, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti Zoom dengan Ustadz Khudori ya, ada kalau nggak salah yang bertanya tentang punya uang 300 juta gitu ya, untuk umroh satu keluarga, tapi saya belum berhaji Ustadz, apa yang harus saya laksanakan? Maka saat itu kalau tidak salah Ustadz menjawab, ya berhaji dulu gitu ya. Anda harus berhaji, umroh nanti gitu ya, karena dia sudah mempunyai uang segitu gitu ya. Nah ini istihad para ulama lagi, tapi jika kita memang sudah meniatkan untuk haji gitu ya, maka pasti akan Allah mudahkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
kita akan belajar tentang ketentuan dalam tawaf, ya. Next, ketentuan dalam tawaf yang pertama adalah memulai dengan mencium Hajar Aswad atau menghadapnya dengan mengucapkan takbir dengan mengangkat kedua tangan dan menciumnya. Ini ketentuan tawaf secara umum. Tapi kalau kita sudah berikhram, kita tidak mungkin mencium Hajar Aswad atau mencium kiswa Ka'bah. Karena apa? Karena wangi. Maka kita tidak boleh menyentuhnya. Jadi kita cukup mengangkat tangan dengan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Tidak harus kita kemudian menyentuh Hajar Aswad karena memang diberi minyak wangi, ya. Kemudian kita harus mengangkat tangan, ya, tangan sebelah kanan tentunya. Kemudian yang kedua, mengusap rukun yamani atau melambaikan tangan ke arahnya tanpa menciumnya. Nah, ini ketika kita ini juga ada perbedaan para ulama. Ulama ada yang mengatakan tidak usah melambaikan tangan, ya. Bentar. Ya, baik. Kemudian yang ketiga adalah ittiba, yaitu menyandangkan kain ihram atas di bahu dan menjepitnya dengan ketiak kanan. Jadi sini ya, yang sini terbuka bagi yang ikhwan gitu ya, dan kemudian yang sini yang tertutup, dan posisi sebelah kiri, pundak sebelah kiri itu harus lurus ke Ka'bah. Jadi dijaga pada saat kita tawaf wajah kita tidak menoleh ke belakang. Ya, karena apa? Batal nanti. Kenapa? Tawaf itu sholat. Tawaf itu sholat. Sholat batal ketika wajah kita tidak menghadap ke kiblat. Iya kan? Nah, kalau kita tidak menghadap ke depan dan pundak kita tidak lurus ke sana, maka otomatis kita tidak sesuai dengan ketentuan. Intinya kita tidak sesuai dengan ketentuan. Maka hati-hati bagi Bapak Ibu misalnya mau pakai kayak apa ya, trik ya, misalnya memakai kain ihram untuk bapak-bapak dan kemudian ada sedikit kain yang tersisa di belakang untuk ibu-ibu pegangan, kan biasanya ada beberapa trik-trik ya supaya wajahnya itu tidak menoleh gitu ya, tidak mencari ke kiri ke kanan itu tidak gitu ya. Nah, ini hal-hal ini nanti akan dibahas secara detail ketika manasik. Maka bagi yang sudah mendaftar haji ikuti manasik benar-benar ya. Kalau perlu belajar bagaimana haji itu dari jauh-jauh hari, pelajari tata caranya gitu ya. Jadi jangan sampai kebingungan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi laki-laki beralih kecil ya antara rukun Iraqi dan rukun Yamani antara putaran 1 sampai 4. Itu kalau memang tidak memungkinkan ya tidak masalah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan ini memang insya Allah Bapak Ibu yang hadir di forum ini pasti sudah pernah melaksanakan umroh ya. Laki perempuan maka akan jadi satu di sana. Maka kita harus menjaga benar-benar kita sholat tidak sampai menyentuh ya. Bagi perempuan tidak sampai bersentuhan dengan laki-laki. Kemudian yang keenam adalah sunnah minum air zam-zam dan berdoa, yaitu minum air zam-zam dengan berdiri, tangan kanan tentunya, dan kemudian ada boleh mengusapkan airnya ke wajah, gitu ya. Dan kemudian sunnah berdoa di multazam. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan dalam tawaf yang bisa kita lakukan, ya. Baik, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya adalah tentang sunnah. Apa-apa yang menjadi ketentuan sunnah. Tadi kita sudah belajar tentang rukun, wajib, syarat haji, rukun haji, kemudian wajib haji, dan kita akan lihat sunah-sunahnya. Yang pertama adalah sunah sa'i ini ya, sunah sa'i ketika naik sofa disunahkan untuk membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini sebetulnya sunnah, tapi ada beberapa KBIH yang mensyaratkan untuk dihafal. Dan ternyata sampai limit pelaksanaan haji banyak juga orang-orang sepuh yang tidak hafal gitu ya. Dan ternyata ini sunnah ya. Maka jika tidak hafal tidak apa-apa. Tapi jika hajian Bapak Ibu itu masih lama, sering-seringlah baca doa ini gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan abda'u bima bada Allahu bihi gitu ya. Ketika kita mulai naik, karena bukit Sofa Marwah itu naik. Maka bagi ibu-ibu diwaspadai untuk pemakaian alas kaki, kalau bisa yang ada karetnya supaya tidak licin gitu ya. Karena kalau untuk turunnya itu sofa kemudian kita turun itu agak licin karena tempat itu dilalui oleh jutaan manusia ya yang menyebabkan lantai itu agak licin bagi kaos kaki yang memang tidak murni dari kain katun, maka dia kadang-kadang licin. Baik, kemudian saat sampai di Bukit Sofa disunahkan menghadap kiblat dan membaca doa.
ya, yaitu doanya Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini insya Allah mudah. Semua kita membaca setelah sholat, ya. Dan ini cuma ditambah la ilaha illallah wahdah anjaza wadah wa nasara amdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah ini insya Allah sudah biasa kita lantunkan. Maka sunnah bagi kita untuk membaca ini dan kita mengangkat tangan untuk berdoa, ya. Kemudian dalam perjalanan antara Safa dan Marwah disunahkan untuk kita berzikir, membaca apa saja, berdoa apa saja menurut hajat gitu ya. Nggak usah keras-keras, karena kadang-kadang kalau keras kita mengganggu jamaah lain yang mereka sedang khusyuk memanjatkan doa. Karena kita nggak tahu, jutaan manusia datang ke kota Makkah itu dengan hajatnya masing-masing. Sebagaimana kita Bapak Ibu, kita banyak hajat yang akan kita panjatkan. Maka banyak sekali di antara kita yang ketika mendapatkan ujian gitu ya, kita berharap bisa berangkat ke tanah suci untuk umroh dalam rangka kita mau berdoa kepada Allah. Maka jaga, jangan sampai kita berdoa keras-keras dan kemudian mengganggu orang lain yang sedang berdoa. Ini adalah sebuah adab yang harus kita perhatikan. Maka berdoa di dalam hati boleh, bersama suami boleh, bersama anak, kemudian jalan kembali, atau yang sangat mudah dilakukan dan sunnah adalah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ini adalah sebuah sunnah, yaitu apa? Sayyidul istighfar. Dua doa ini insya Allah sudah biasa kita lantunkan. Maka jangan khawatir ketika Bapak Ibu tidak bisa atau tidak mampu menghafal doa yang panjang. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sama apa tadi? Yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtanin juga boleh. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa saja kita boleh membaca, ya. Ini adalah sunnah pada saat kita sa'i. Dan apa yang dimaksud dengan sa'i di sini adalah sa'i adalah berjalan atau berusaha. Artinya itu sa'i itu adalah kita mengusahakan sesuatu gitu ya. Dilakukan dengan 7 perjalanan dari Bukit Sofa, Marwah, dihitung sekali, Marwah, Sofa gitu, dan akhirnya kita ada di Bukit Marwah ya. Niat sa'i semata-mata untuk haji atau umroh itu masing-masing berbeda ya. Untuk haji berarti kita untuk haji, untuk umroh dilakukan setelah tawaf, jelas ya, setelah tawaf. Dan kemudian atau tawaf ifadah untuk mengakhiri rangkaian ibadah haji gitu ya, dan kemudian atau kemudian dilakukan setelah tawaf umroh atau tawaf kudum. Tapi kalau tadi bagi haji yang tadi ada 3, yaitu haji ifrad, kiron dan tamattu. Untuk ifrad ini dia otomatis langsung dia melaksanakan haji ya, jadi dia tidak ada sa'i ya. Nah, kemudian berjalan biasa kecuali dengan Pematerian sudah berakhir. oh ya. Penjelasan bisa dilanjutkan nanti di sesi tanya Oh jawab. baik. Baik, insya Allah saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, silahkan Mas Nizar. Mohon maaf. Baik, mohon maaf Ustazah karena tadi telah memotong di tengah penjelasan, dan mohon maaf juga Bapak Ibu. Untuk sesi pematerian sudah selesai dan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan atau mau bertanya langsung, bisa mengangkat tangan. Nanti akan saya silakan untuk bertanya langsung kepada Ustazah Ani Agustini, dan apabila belum bisa langsung open mic, dapat menuliskannya di kolom komentar. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Sebelum saya membacakan pertanyaan sudah masuk, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi perihal program-program yang ada di Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh bagi kaula muda. Di sini ada program umroh khusus Gen Z, ada juga umroh hemat dan juga umroh 12 hari. Nah, ada promo di setiap paketnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk umroh. Di beberapa paket yang saya sebutkan tadi bisa langsung menghubungi nomor admin. Selain umroh, ada juga program haji. Di Wonderful Umroh menyediakan haji khusus, daftarnya sekarang, berangkatnya 7-8 tahun lagi. Kemudian ada juga spesial haji Furoda, daftarnya sekarang, berangkatnya tahun 2025. Dan menyediakan juga Wonderful Umroh Badal Haji dan Umroh, menyediakan juga tabungan dan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu, bayarnya kemudian. Dan Wonderful Umroh membuka kemitraan
Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk bisa bergabung, berkhidmat bersama dengan Nurul Umroh, akan mendapatkan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan marketing tools gratis, serta ada kesempatan untuk bisa umroh dan haji gratis. Dan mari kita wujudkan niat kita ke Baitullah, bisa langsung menghubungi admin dari Wonderful Umroh di nomor langsung aja nanti di menghubungi nomor admin yang ada di Wonderful Team itu ya, yang akunnya Wonderful Team, dan bersama dengan Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Di sesi ini sudah ada dua pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, saya izin bacakan Ustazah. Yang pertama dari Ibu Siti Nurjannah, kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, jika wanita sedang ikhram memakai masker, apakah boleh Ustazah? Dan jika ketika tawaf buang angin, dalam tanda kutip, ada beberapa yang bermasalah terhadap lambung mereka dan sering berbuang angin. Dan apabila ketika berbuang angin ketika tawaf, apakah ada tempat wudhu di sekitaran Ka'bah? Itu dari pertanyaan Ibu Nurjana. Tafadhol Ustazah untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah jika wanita sedang ihram memakai masker bolehkah? Nah, ini tergantung ya. Nanti dibicarakan dengan pembimbing umroh atau hajinya, karena ada beberapa orang yang memang sensitif hidungnya, atau dia sedang batuk atau pilek gitu ya, atau bagi orang yang kena asma, maka silahkan bisa berkomunikasi karena ini termasuk sifatnya darurat ya. Aslinya tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah untuk tawaf, memang dalam keadaan suci karena tawaf itu adalah sholat. Nah, maka bagi yang punya masalah lambung dan sering buang anginnya itu kemarin itu sempat dikomunikasikan dengan dokter, nanti akan diberikan obat. Jadi kalau kemarin dokter Probo itu ada obat yang besar ya, saya lupa ya nama obatnya, nanti mungkin bisa searching gitu ya untuk supaya kita tidak mudah buang angin. Tetapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Dan berkali-kali pula saya melaksanakan hal ini dan melakukan amalan ini, yaitu ketika pertama kali memasuki tanah haram, baik itu Mekah maupun Madinah, kan biasanya kalau kita umroh ke Madinah dulu. Masuk ke masjid langsung ambil air zam-zam dan kemudian berdoa. Ya Allah, selesaikan hajatku ketika aku belum masuk masjid. Dan doa ini mustajab. Karena ketika kita meminum air zam-zam, apapun bisa kita minta. Dan banyak sekali di antara mereka yang akhirnya tidak buang angin. Sebagaimana saya juga ketika memasuki Masjidil Haram untuk sholat malam, saya biasa masuk di jam 2 atau setengah 3 malam. Itu sampai dilanjutkan sampai duha atau sampai syuruk, itu tidak sama sekali tidak buang angin. Karena doa yang kita panjatkan. Ini adalah salah satu trik. Tetapi apabila kita sedang tawaf dan kemudian kita kentut, otomatis kita harus berwudu dan disediakan tempat wudu bagi wanita dan bagi laki-laki di sekitaran tempat tawaf itu, tapi di pojok gitu ya. Nanti dikomunikasikan dengan mutawif. Insya Allah akan diantar untuk berwudu dan tidak boleh bohong. Ya, karena kalau kita bohong, otomatis kita tidak sah tawafnya, gitu ya. Jadi apabila baru setengah putaran tawaf, misalnya kita baru tawaf pertama, setengah putaran kok kemudian kita ngentut, kita sampaikan ke mutawif atau kepada ustadz dan kemudian kita diantar wudhu, kita ulang dari pertama. Karena setengah itu nggak berlaku, tetap hitungannya itu adalah dari Hajar Aswad, gitu ya. Jadi jangan sampai berbohong dan kemudian seenaknya melanjutkan tawaf, itu nggak bisa, itu ada aturannya, gitu ya. Ya, insya Allah dipahami ya. Lanjut Mas Nizar. Baik, terima kasih Ustazah ada jawabannya. Berarti juga menjawab pertanyaan dari Des, yaitu bagaimana ketika kita tawaf itu misalkan dapat 3, kemudian buang angin. Apakah kita mengulang lagi dari 1 atau bisa melanjutkan ke tawaf keempat gitu ya? Berarti tadi harusnya kalau sudah sampai setengah, berarti kita ulang lagi dari Hajar Aswad begitu nggak Ustazah? Iya, betul. Ya. Dan untuk nominalnya kalau sudah sampai di tawaf ketiga, berarti lanjutkan ke tawaf keempat atau ngulangi lagi di tawaf Oh, pertama? lanjut aja Mas Nizar. Lanjut, nggak usah diulang dari pertama. Tinggal kita melanjut tadi, misalnya masih 3,5 ya, 3,5. Berarti nanti kita ulang dari Hajar Aswad hitungannya kan, 3 baru setengah. Berarti hitungannya nanti itu tawaf keempat. Selanjutnya kan baru empatnya baru setengah. Nah maka berarti diulang dari Hajar Aswad dan kemudian kita lanjutkan di tawaf putaran yang keempat. Seperti Baik. itu ya. Berarti menegaskan juga kalau kita di tengah-tengah, misalkan di 34, berarti langsung bisa melanjutkan begitu ya hitungannya. Tidak mengulang lagi Iya, dari 1.
Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erniwati, izin bertanya Ustazah, untuk manset tangan apakah cukup sampai ke pergelangan tangan saja atau sampai ke menutup punggung tangan? Iya, bagi wanita kan kita tidak boleh memakai sarung tangan ya. Nah, tetapi apa namanya? Ini apa namanya di bagian punggung tangan ini termasuk adalah tangan yang boleh terbuka. Jadi cukup sampai sini. Nah, adapun memakai tutupan itu hati-hati, tidak boleh menutup semuanya. Nanti kadang-kadang tutupan itu sampai menutup ke telapak tangan gitu ya. Jadi lebih aman adalah memakai yang ada cangkolannya tapi sininya nggak tertutup gitu ya. Tetapi ini istiadat para ulama juga, ini itu termasuk telapak tangan. Meskipun itu punggung tangan. Tapi mungkin ada saudara kita di tempat lain yang memang harus menutup ini, maka kita tinggal mengikuti mutawifnya saja. Maka ini tadi Mas Nizar, ketika kita memastikan mau mengikuti apa namanya umroh ataupun haji, maka sebisa mungkin sama ya irama ibadahnya dengan kita ya. Nah, jangan sampai akhirnya menjadi perdebatan ketika kita sebelum memasuki tempat tawaf. Sebagaimana dulu pernah saya lakukan, saya memang beristihad mengikuti para ulama yang tangan ini adalah telapak tangan, baik punggung maupun tangan, gitu ya. Dan kemudian saya hanya pakai manset sampai sini. Tetapi kemudian ditegur oleh mutawifnya, ibu itu nggak sah, harus pakai penutup ini, gitu loh. Waduh, ini ternyata saya dengan beliau nggak sama. Dan akhirnya terjadi perdebatan, padahal saat itu kita sudah niat ihram, gitu loh. Nah itu kan nggak baik banget gitu ya. Maka pahami benar-benar siapa mutawif kita. Jangan sampai kita sampai sana baru ketemu mutawif dengan nggak sama, antara biro dengan mutawif nggak sama. Ini kadang-kadang seperti itu Mas Nizar. Maka lebih selamat adalah mana sih itu benar-benar kita pahamkan dengan ustadz yang membimbing kita itu sejak sebelum sampai ke sana. Apalagi jangan sampai seperti tadi kejadiannya sudah mau tawaf gitu loh. Itu rangkaian umroh lah kok kita masih ada jidal gitu nggak boleh seperti itu. Ini harus dipahami. Gitu ya. Baik, lanjut Mas Nizar. Baik, Ustazah. Sudah terbaca dan terjawab semua nggih, untuk pertanyaannya di kolom komentar. Masih ada sisa waktu 5 menit, Ustazah. Mau ada satu pertanyaan lagi atau langsung ke closing statement? Nggak usah closing statement Mas, insya Allah sudah cukup. Ini Baik, aja, satu pertanyaan lagi aja. baik. Apakah ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk Ustazah Ani Agustini? Apabila tidak ada, nanti akan kami tutup untuk sesi pematerian ini. Dan tadi juga ada permintaan untuk materi yang ditampilkan pada hari ini. Nanti bisa diakses dan langsung menghubungi nomor admin bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi yang tadi dipaparkan oleh Ustazah Ani Agustini. Dan apabila tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan untuk sesi Ya, pematerian ini. Terima saya kasih. tutup dulu Mas Nizar. Baik, kami Baik. haturkan dulu kepada Ustazah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Bismillah ya, insya Allah masing-masing kita akan menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu ibadah haji merupakan salah satu rukun, dan kita harus benar-benar mengusahakan dari diri kita yang paling dalam untuk kita ada usaha ke sana, ya, menabung ataupun kemudian kita langsung action dengan mendaftar, karena ini bagian dari ikhtiar kita menyempurnakan rukun Islam. Apabila tadi sepanjang saya menyampaikan materi ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, jika ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Apabila ada yang bisa diambil oleh Bapak Ibu, semata-mata itu adalah ilmu yang berasal dari Allah. Innamal ilmu indallah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustazah Ani Agustini yang telah memberikan materi yang padat dan isinya daging semua ya tadi. Bagaimana cara kita untuk memahami rukun, sunnah, dan wajib dari ibadah haji dan juga umroh. Dan kita sudah lebih paham, berarti sudah meningkat juga semangat kita dan niat kita untuk segera menuju ke Baitullah. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat langsung untuk menghubungi nomor admin itu sudah ada di kolom komentar, dan langsung saja bertanya-tanya mengenai program-program yang tadi sudah saya paparkan agar enak dan nyaman. Sudah ada niatan, sudah ada targetan, nanti bisa dibantu oleh admin untuk mewujudkan impian dari Bapak Ibu menuju ke Baitullah.
Terima kasih, saya mewakili panitia yang bertugas, ada kurang lebih mohon maaf di agenda Madrasah Baitullah pagi hari ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Madrasah Baitullah pekan depan. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا